Assalamualaikum ayah bunda di channel Cerita Rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian. Malam ini kita akan menyelam ke kisah seorang TKI Indonesia di Dubai yang mendadak dilamar majikan renta berusia 80 tahun. Adegan bahagia berubah jadi badai ketika malam pertama tidak berjalan seperti bayangan. Pintu rahasia terbuka, air mata dan keberanian bertabrakan, dan pilihan sulit menunggu di ujung lorong asing. Tanpa ditunda-tunda, yuk kita langsung ke ceritanya. Sari menginjak Dubai dengan ransel kecil dan doa panjang dari ibunya di kampung. Di bawah langit yang terlalu biru, ia diterima sebagai perawat pribadi untuk Syekh Hamid, lelaki rapuh berusia 80 tahun dengan rambut seputih garam dan mata kejernihan padang pasir selepas hujan. Rumah itu luas, tapi aroma obat dan detak jam dinding membuatnya seperti koridor rumah sakit yang tidak pernah tidur. Setiap pagi, Sari memandikan Syekh dengan tangan yang telaten. Ia menyiapkan bubur gandum, mengecek tekanan darah, lalu membacakan kabar dunia dari layar ponsel. Syekh Hamid jarang bicara, tapi kalau bicara, kalimatnya singkat dan hangat. Ia menyebut Sari sebagai cahaya kecil dari timur. Konflik pertama datang dari keluarga besar Syekh. Sepupu dan keponakan keluar masuk rumah membawa nada curiga. Mereka memandang Sari seperti bayangan yang bisa mencuri. Padahal Sari hanya menghitung hari sampai kontrak kerjanya selesai, berharap bisa pulang membawa tabungan untuk memperbaiki atap rumah. Suatu sore, ketika matahari jatuh perlahan di balik menara, Syekh Hamid meminta Sari duduk. Suara napasnya pendek namun tetap mantap. Ia berkata bahwa dokter memberinya waktu yang tidak panjang. Ia ingin tenang dalam sisa hari dan ia tidak percaya siapapun selain Sari. Lalu kalimat itu meluncur, pelan tapi menggetarkan, "Menikahlah denganku, Sari." Sari terperanjat. Ia bukan pemburu nasib lewat pelaminan. Hatinya bergolak antara adab dan cemas. Ia tahu kabar seperti itu akan jadi bahan fitnah sedunia, apalagi di rumah sebesar ini yang dipenuhi telinga. Namun Syekh Hamid menatapnya dengan jujur. Ia tidak menjanjikan bulan. Ia hanya mengatakan pernikahan akan melindungimu dari tekanan keluarga dan orang suruhan yang tidak kenal lelah. Aku ingin seseorang yang benar-benar merawatnya, bukan menghitung detik menuju warisan. Malam itu Sari sholat panjang. Ia menimbang marwah, harga diri dan masa depan. Di ujung doa ia teringat ibunya yang sering berkata bahwa kebaikan kadang datang dengan wajah yang membingungkan. Sari belum menjawab. 2 hari kemudian, akad sederhana digelar di ruang perpustakaan. Saksi 2 orang, wali ditunjuk sesuai aturan setempat, mahar sebuah kalung emas sederhana, dan selembar janji ditulis tangan. Sari menunduk, suaranya bergetar ketika menerima. Di luar, langit Dubai bersinar, di dalam, hati manusia berombak. Respon penonton, "Kok Sari berani terima lamaran secepat itu? Kira-kira apa ya yang disembunyikan Syekh Hamid?" Berita pernikahan menyebar seperti pasir di bawah angin kencang. Keluarga Syekh Hamid datang bergemuruh, bukan membawa ucapan selamat, melainkan pertanyaan yang menggigit. Mengapa TKI? Mengapa buru-buru? Mengapa tidak menunggu kami? Lidah-lidah tajam itu menusuk Sari. Padahal ia berdiri tanpa perisai setelah niat baik dan tugasnya sebagai perawat. Syekh Hamid yang biasanya tenang hari itu berdiri dengan tongkat. Ia berkata lantang bahwa hidupnya adalah miliknya, bahwa ia memilih Sari bukan karena harta, melainkan ketenangan. Ia menyebutkan berbulan-bulan rumah ini diobrak-abrik oleh rencana yang tidak ia inginkan. Ia tahu ada seseorang yang mendorong perawatan murah dan obatan murah agar hidupnya cepat singkat. Sarilah yang diam-diam menolak obat palsu, mencarikan dokter kedua, menyeduh teh rempah untuk meredakan nyeri. Mata Hamid berkabut. Ia ingin menutup sisa hari dengan manusia yang peduli, bukan kalkulator berjalan. Di tengah riuh, Sari tidak sempat menikmati hari pertamanya sebagai istri. Ia memilih kembali pada rutinitas, menyiapkan makanan, obat, menukar cemas dengan gerak yang berguna. Ia mengetuk pintu kamar Pak Hamid setiap jam 4, memastikan napasnya memijat telapak tangan keriputnya. Setiap sentuhan seperti surat tak kasat mata yang berkata, "Aku di sini." Sore menjelang, seorang pengacara tua datang membawa amplop coklat. Ia tinggal lama di Dubai.
hafal seluk-beluk aturan waris dan pernikahan. Ia menyerahkan berkas wasiat sementara, kata pengacara, bukan untuk membutakan siapapun pada angka, tapi untuk mengamankan keputusan Hamid dari intervensi. Isi berkas menyebut sebuah rencana. Bila terjadi apa-apa, sebuah rumah kecil di daerah Satwa akan dialihfungsikan menjadi rumah singgah. TKI dikelola oleh Sari, diawasi lembaga lokal. Sari tercekat, rencana itu terlalu besar untuk bahunya. Tapi Syekh Hamid menepuk tangan Sari. Ia percaya. Malam turun membawa udara hangat. Para pekerja di rumah itu berbisik. Sebagian memihak, sebagian ragu. Sari duduk di beranda, menatap kota yang tidak pernah benar-benar gelap. Ia menulis pesan pada ibunya, mengabarkan akad ringkas tanpa mengundang sensasi. Ibunya menjawab singkat, menjaga kata, menaruh percaya. Di ujung malam, sebuah pesan masuk dari ponsel Sari dari nomor yang tak dikenal. Jangan lengah di malam pertama. Kalimat pendek, dingin seperti pisau. Sari merinding. Ia menatap pintu kamar yang akan menjadi tempat malam pertamanya sebagai istri. Ia tidak tahu apakah yang menunggu di balik pintu itu bahagia, tuduhan, atau sesuatu yang sama sekali di luar nalar. Tegang banget ya, malam pertama bakal jadi apa nih? Ancaman dari siapa ya kira-kira? Lampu kamar temaram. Syekh Hamid duduk di tepi ranjang, napasnya lebih tenang dibanding siang. Sari melangkah dengan gugup, bukan karena bayangan yang ramai dibicarakan orang, melainkan karena beban rahasia dan fitnah. Malam pertama dalam bayangan orang adalah pintu yang menutup masa lajang, tapi di kamar ini pintu itu menutup sesuatu yang tak terduga. Yang pertama dilakukan Syekh bukanlah meraih tangan Sari untuk hal-hal yang orang sukai bisikan. Ia meraih kotak kecil di nakas dan menyerahkannya. Suaranya jernih, bukalah. Sari mengangkat tutupnya, menemukan sebuah flash drive dan secari kertas berisi sandi berangkas. Kakek 80 tahun itu menatap istrinya dengan mata yang jujur. Malam ini kita tidak akan menjadi apapun yang dimau orang. Malam ini kita akan bersaksi. Hamid menunjuk lemari besi. Di dalamnya ada rekaman dan kamera tersembunyi yang dipasang diam-diam oleh perawat sebelumnya. Seorang lelaki Filipina yang sudah pulang negara. Rekaman itu berisi bukti upaya pengurangan dosis obat dan penyusupan pil palsu ke tempat pil asli. Juga percakapan dua keponakan yang menghitung hari sambil tertawa hambar. Ada pula catatan transfer dari perusahaan keluarga ke rekening bayangan si manajer. Sari mendadak paham mengapa malam pertama harus berubah menjadi sidang pertama. Syekh meminta Sari menyalakan kamera ponsel dan merekam pernyataannya. Ia mengaku sengaja mempercepat pernikahannya untuk memberikan perlindungan hukum pada saksi utama, yaitu Sari sendiri, agar bukti ini bisa keluar tanpa mematahkan nyawa siapapun. Ia menyebut nama, tanggal, dan fakta yang siap diuji. Ia juga meminta maaf pada Sari karena mengikat perempuan itu pada badai. Air mata Sari jatuh bukan karena kecewa, melainkan karena menemukan keberanian dalam wujud yang tidak glamor. Ia mengangguk. Malam itu mereka menandatangani surat kuasa untuk pengacara tua yang datang siang tadi, mengirim salinan rekaman ke dua tempat aman, dan menulis kronologi. Lalu hal paling tak terduga terjadi. Syekh Hamid melepaskan cincin kawinnya, menaruhnya di lapak Sari, dan berbisik bahwa esok ia ingin mengajukan khiyar, hak untuk menegaskan bahwa pernikahan mereka akan menjadi pernikahan kehormatan, bukan pernikahan ranjang. Ia tidak ingin menyentuh Sari dengan cara yang membebani dan menimbulkan prasangka. Ia ingin Sari tetap berdiri tanpa utang budi dan salah arah. Kamar itu hening, malaikat seolah duduk di kursi rotan, mencatat perubahan nasib dua orang asing yang dipersatukan oleh keadaan. Sari menutup mata sebentar, merasakan hangatnya tekad baru. Malam pertama menjadi sidang pertama, dan di balik pintu, langkah kaki pengkhianatan sedang mencari kunci yang salah. Plot twist, kakek justru melindungi, bukan memanfaatkan ya guys. Apa yang terjadi besok setelah rekaman keluar? Pagi menunggu tanpa sabar. Sebelum matahari memanjat, pengacara mengajukan permohonan perlindungan saksi dan menyerahkan berkas ke otoritas tempat. Dua keponakan datang dengan wajah badai, ditemani manajer berjas kelam. Mereka menuding Sari sebagai dalang pencurian dana. Namun ketika aparat tiba dan berangkas dibuka dengan prosedur saksi, rekaman berbicara lebih lantang daripada tuduhan. Suara tawa hambar itu menggema di ruang tamu yang biasanya hanya mendengar ayat suci.
Hamid duduk di kursi roda, memegang tasbih. Ia tidak ingin balas dendam, ia ingin berhenti takut. Ia meminta keluarga duduk, kata-katanya pelan namun menebus. Jika kau menganggapku sekedar jalan menuju uang, maka kau telah kehilangan diriku lama sebelum tubuhku ringkih. Jika kau mengira Sari pencuri, maka kau sedang menutup mata pada tangan yang merawatku saat kalian sibuk menghitung. Perdebatan mereda oleh kedatangan dokter. Hasil pemeriksaan terakhir menunjukkan tubuh Hamid sedang menipis seperti kertas yang sering dibolak-balik. Pengobatan akan bergantung pada ketenangan rumah. Sari menyeduh teh, menaruhnya di meja, dan memilih diam ketika lidah lain memincing marah. Ia belajar bahwa kadang diam adalah pagar. 3 hari kemudian, persidangan singkat pertama digelar untuk mengesahkan pelindungan bukti. Pengadilan memerintahkan audit keuangan dan menahan sementara akses ke rekening besar keluarga. Berita menetes ke media lokal, judulnya tidak heboh, tapi cukup membuat orang berhenti menggulir layar. Malam keempat sesuatu yang rapuh terjadi. Hamid memanggil Sari. Ia meminta agar surat wasiat final dibuka lebih awal di hadapan notaris dan 2 saksi. Mereka berkumpul di perpustakaan, ruangan yang menjadi saksi akad dan rahasia. Notaris membaca dengan nada datar dan hikmat. Rumah kecil di satwa resmi diwakafkan menjadi rumah singgah TKI bernama Rumah Cahaya Timur. Di paragraf terakhir wasiat ada kalimat yang membuat Sari menutup mulutnya, menahan isak. Hamid menulis bahwa bertahun lalu di masa mudanya arogan, ia pernah diselamatkan oleh seorang perawat Indonesia ketika perang memindahkan banyak nasib. Ia berjanji pada dirinya sendiri jika suatu hari diberi kesempatan membalas, ia akan melakukannya. Akhirnya membalik meja datang bukan sebagai sorak, melainkan sebagai ketukan pelan pintu. Aparat mengumumkan hasil awal audit. Manajer berjas kelam ditetapkan sebagai tersangka penggelapan. 2 keponakan diwajibkan mengembalikan dana yang mengalir tanpa dasar. Keluarga terdiam, lalu beberapa wajah yang tadi keras mulai melunak, malu pada diri sendiri. Bulan berikutnya, Hamid berpulang sebelum subuh dengan tasbih di tangannya dan senyum tipis. Sari mengatur pemakaman tanpa drama, membiarkan keluarga berduka dan bernamai dengan kebodohan sendiri. Tak ada sorak, tak ada kamera liar, hanya doa yang naik pelan ke langit. Di kampung halaman, Ibu Sari mendengar kabar lewat telepon, menangis karena bangga, bukan karena sedih. Di Dubai, papan nama rumah singgah dipasang, tapi maknanya luas. Akhirnya membalik meja sesungguhnya adalah ketika fitnah, kehabisan bensin, dan kehabisan menemukan jalan pulang. Baru kali ini malam pertama jadi sidang pertama ya guys, dan akhirnya malah jadi kisah amal. Salut deh buat Sari dan Pak Syekh Hamid. Kalau suka dengan kisah ini, tekan like ya sekarang. Tulis komentar pendapatmu tentang pilihan Sari dan Syekh Hamid. Dan jangan lupa subscribe biar kamu tidak ketinggalan cerita dramatis tapi penuh hikmah berikutnya di channel Cerita Rakyat. Dukung terus dengan share cerita ke teman-teman, karena satu klik dari kamu bisa jadi cahaya untuk banyak orang. Terima kasih.